Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-42 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gue atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gue bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-42. Mereka semua terdiam sejak ketika pemimpin New World mengajak mereka semua untuk membentuk sebuah aliansi. Sebenarnya bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Tapi jika New World yang memimpin, maka mereka dengan mudah mengambil posisi penting dalam skenario utama. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, bagaimana dengan pembagian hadiahnya nanti, agar semua dapat pembagian yang adil. Dengan santainya, Bos New World berkata jika hadiah dapat diambil dengan cara siapa cepat dia dapat. Namun asistennya mengkoreksi dengan memperjelas jika hadiah akan mereka dapatkan sesuai dengan temuan yang mereka dapati saat melakukan pemburuan. Serta hadiah akhir yang akan mereka dapatkan dari Kaisar akan mereka bagikan setelah New World berdiskusi bersama orang-orang yang telah mengobservasi penyerangan tersebut. Dengan kata lain, New World secara terang-terangan berkata jika mereka adalah pemimpin aliansi. Salah satu utusan Phoenix pun setuju untuk bergabung dengan New World, bersedia mempertaruhkan reputasinya demi ini. Keputusan ini juga disetujui oleh Guild Mjolnir, Mano, dan juga guild lainnya yang bergabung dalam aliansi ini. Jadi hasil rapat hari ini sudah ditentukan jika mereka semua akan bergabung dalam sebuah aliansi bersama New World. Setelah rapat selesai, Ali Boss mengakui ketangkasan Hyung Nim yang berani melakukan penggabungan aliansi tepat sebelum mereka melakukan penyerangan. Dan di saat yang sama, ia sudah ditunggu oleh seseorang yang memintanya untuk berbicara sebentar. Ternyata orang itu adalah Liu Sei, si Third Dragon dari Guryong, yang merupakan adik dari Tianhu yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Ali Boss pun bertanya apakah ia ingin membalaskan dendam atas kekalahan abangnya saat itu. Namun Liu Sei tidak mempedulikan hal itu dan malah meminta maaf atas kesalahan yang telah temannya lakukan saat itu. Ali Boss yang tak mau memperpanjang permasalahan segera berbalik dan berkata jika kejadian yang lalu tidak perlu lagi ia pikirkan. Tapi selain itu, maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan jika ada yang ingin bertemu dengan Ali Boss. Orang itu adalah Lude, yang merupakan direktur dari Adidas cabang Asia. Ali Boss lalu mencoba meningkatkannya jika manajemen miliknya ialah Nike. Liu Sei pun sebenarnya sudah tahu, namun ia mendapat permintaan khusus dari Adidas jika mereka ingin bertemu dengan Ali Boss. Apalagi ia sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu dengannya. Sebenarnya Ali Boss tidak keberatan untuk bertemu dengan pihak Adidas, namun karena Liu Sei yang memintanya dengan berlagak seperti seorang bos, jadi Ali Boss sedikit kesal dan menegurnya untuk berbicara dengan sopan jika ingin meminta bantuannya, karena ia ingin memperjelas perbedaan antara permintaan atau perintah. Dengan menahan kesal, Liu Sei pun terpaksa harus berlutut sambil memohon agar Ali Boss mau menerima permintaan darinya. Ali Boss pun yang licik langsung berubah, yang tadinya so tegas kini menjadi ramah dan memuji Third Dragon karena sudah memohon padanya. Ali Boss pun menyetujuinya dan meminta Liu Sei mengatur jadwal pertemuan dengan pihak Adidas setelah ia melakukan penyerangan ini. Ternyata Liu Sei terpaksa melakukan hal yang merendahkan ini karena Dude menawarkan posisi First Dragon padanya jika biasa menjadwalkan pertemuan dengan Ali Boss. Karena sudah mempermalukan dirinya seperti ini, ia pun berjanji suatu saat akan membalaskan dendam kepada mereka. Sementara itu di sebuah kereta terlihat berjalan memasuki gerbang teleportasi yang ternyata di sana juga sudah banyak para pasukan dari berbagai grup sedang bersiap ke lokasi penyerangan. Di saat yang sama, Ali Boss mulai live streamingnya di tengah kegiatan kesekreotama ini. Ia menjelaskan jika mereka akan memulai penyerangan pada camp para pemberontak bersama seluruh guild bersama tim dan merupakan satu-satunya player solo di antara serbuan dari para guild besar. Selagi ia live streaming,
Komandan pasukan berteriak agar seluruh partisipan yang bergabung untuk segera bersiap memasuki dungeon. Ali Boss juga menjelaskan jika Archmage dari Kekaisaran dan juga Lebron turut berpartisipasi dalam penyerangan kali ini. Para penonton pun sangat antusias ingin melihat pertunjukan yang akan mereka suguhkan. Jadi Ali Boss berjanji mereka akan menyenangkan para penonton di live streaming yang miliknya kali ini. Di live streamingnya ini, Sunny mencoba untuk memberitahu Ali Boss untuk tetap berada di jalur yang sudah ia tentukan saat tiba di dungeon nanti. Ali Boss pun mengerti dan akan mencoba menyelinap keluar jika nanti ada kesempatan. Para penonton yang melihat tingkah aneh Ali Boss lalu mendebak jika ia sedang chattingan dengan pacarnya selagi live streaming. Ali Boss mencoba mengelak karena takut jika Sunny akan mendapat masalah jika ketahuan sebagai pemberi informasi untuk dirinya. Untungnya di saat yang sama, Kate dari Pioneer menghubunginya untuk mengajak dirinya bekerja sama dalam penyerangan kali ini. Jadi Ali Boss pun menggunakan Kate sebagai alasan di depan para penontonnya. Namun Ali Boss segera menolak permintaan dari Kate karena ia ingin menjadi solo player untuk hari ini. Jadi Kate yang bersama guildnya merasa sedih, namun mereka tetap harus memasuki dungeon dan melakukan penyerangan untuk saat ini juga. Sementara itu Ali Boss kini juga sudah bersiap untuk memasuki dungeon, dan sesampainya di sana ia merasa takjub karena suasana di dalam dungeon sangatlah berbeda. Apalagi di depannya sudah berdiri benteng yang kokoh dan megah yang merupakan markas dari para pemberontak. Namun di saat itu juga Ali Boss menyadari jika ada yang aneh dengan langit di sana yang membentuk beberapa putaran angin hitam beserta kilat seperti akan memunculkan sesuatu. Ternyata ini adalah ulah Surfen yang membawa golem hitam bersama dengan magic miliknya. Surfen lalu menyapa mereka dan berkata jika mereka harus memulai penyerangan dengan sihir dan ledakan yang epik yang sudah menunggu di atas kepalanya. Tak hanya Surfen, semua guild yang berpartisipasi juga mulai berdatangan dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Surfen pun memulai melemparkan ledakan besar yang mengarah tepat ke benteng yang diharap takkan mengakhiri penyerangan yang baru dimulai karena para penonton pastinya menginginkan hal yang seru. Sebuah ledakan besar pun terjadi dan menghantam benteng para pemberontak yang memberikan efek ledakan luar biasa di sekitarnya. Dan sesuai rencana Surfen, ledakan yang ia lempar berhasil menghancurkan barrier milik para pemberontak dan membuatnya senang karena kini mereka bisa menerobos masuk. Sementara itu dalam kastil, seorang prajurit melaporkan kejadian ini kepada pemimpin mereka jika para pasukan kekaisaran berhasil menerobos masuk dengan menggunakan magic untuk menghancurkan barrier. Jadi tak lama lagi ia memprediksi jika para pasukan kekaisaran akan tiba di pusat kota. Jenderal dari para pemberontak pun menduga jika Surfen juga ikut dalam penyerangan kali ini. Karena Surfen merupakan satu-satunya orang yang bisa menerobos barrier mereka menggunakan magic. Jadi ia memerintahkan prajuritnya untuk menemukan Alexander dan melepaskan undead serta merubah para knight menjadi undead agar mereka bisa mengakhiri semua ini dalam sekaligus. Dan dengan hal ini, dia akan membuktikan jika siapa yang berhak untuk memiliki hak sejati sebagai penguasa. Dari pihak pemberontak, mereka mulai membuka gerbang dengan ribuan undead yang sudah siap bertarung, dan di sisi lawan, para pasukan kekaisaran serta aliansi guild juga sudah bersiap untuk maju menyerang. Terlihat skema guild aliansi dari berbagai penjuru bersiap menyerbu benteng para pemberontak, serta tak ketinggalan sang solo player Ali Boss yang menunggu momen sepi untuk menyelinap keluar sesuai rencana. Saat mereka situasi sudah aman, Ali Boss mencoba mencari petunjuk yang diberikan Sunny, dan di saat yang sama ia terkejut dan refleks langsung menyerang saat seseorang menepuk bahunya. Ternyata orang itu adalah Sunny yang kini menyusulnya masuk ke dalam dungeon. Ali sengaja memanggil Sunny menjadi Jenny karena ia takut Sunny akan berada dalam bahaya jika mereka tahu identitas Sunny sebenarnya. Ali Boss lalu memperkenalkan Jenny sebagai informannya yang juga player satu-satunya yang menjadi bagian dari para pemberontak. Kemudian ia mengajak Ali Boss untuk segera pergi ke tempat para komandan berada melewati jalan seperti goa yang langsung menembus ke benteng para pemberontak.
Dan benar saja, kini mereka sudah sampai di benteng musuh dan diam-diam melihat situasi yang ada di sana. Jenny lalu memberitahu jika prajurit yang ada di depan mereka adalah Held yang merupakan salah satu komandan dari para pemberontak. Jenny juga memberitahu jika Held merupakan seorang Dark Knight dan juga suka berjuang sendiri sama seperti Alibos. Jadi ini adalah momen yang pas untuk Alibos melawannya. Para penonton pun sangat antusias menantikan pertarungan mereka yang sama-sama memiliki elemen dark. Hal ini juga dirasakan oleh Alibos sudah tidak sabar ingin memulai pertarungan. Jadi ia menyuruh Jenny agar tetap di sini dan berjanji akan segera kembali. Alibos langsung turun ke bawah dan melakukan penyerangan dari atas yang juga disadari oleh Held yang mencoba menepi serangan itu. Alibos pun memuji ketangkasan Held dan langsung mundur ke belakang dan berkata jika ia adalah murid Rebron yang mungkin ia kenali. Held pun heran kenapa salah satu murid orang penting yakni Lebron yang menjadi incaran utama mereka setelah Kaisar bisa sampai ke tempatnya. Jadi ia menduga jika Lebron juga ikut ke dalam misi ini dan membuat mereka bisa dalam situasi yang tidak menguntungkan. Held memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini agar bisa melapor kepada pemimpinannya tentang informasi ini. Held lalu menyerang Alibos yang ada di depannya dengan kekuatan penuh dan kecepatan yang luar biasa. Hal ini sedikit membuat Alibos kewalahan dan berusaha bertahan sekuat mungkin. Pertarungan pun sangat menarik karena kekuatan mereka berdua sepertinya seimbang. Alibos yang menemukan celah lalu mengeluarkan Crescent Moon Cut yang cukup membuat Held terpojok atas serangan ini. Held pun panik dan berusaha tetap fokus agar tak tertekan serangan Alibos. Ia juga tak menyangka jika harus menggunakan skill rahasianya karena melawan murid Rebron. Dan dalam sekejap elemen dark memenuhi sekitar Alibos yang tiba-tiba saja Held sudah ada di belakangnya untuk menyerang. Tapi untungnya Alibos cepat menghindar dari serangan itu dan membuatnya sedikit terkejut karena Held mampu mengeluarkan Heavenly Dark Step yang belum pernah ia coba. Oke, Manwanas, untuk part ke-42 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan jangan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manwanas ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi yang keren lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.